Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya fattahu ya alim. Yang saya hormati selaku dosen pengantar mata kuliah pengantar ilmu hukum Ibu Nila Amania. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai sumber hukum bagi anti korupsi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Korupsi merupakan suatu masalah besar yang dihadapi oleh suatu bangsa ataupun suatu negara. Korupsi bukan hanya merugikan bangsa dan negara, akan tapi juga korupsi juga sudah dianggap suatu kejahatan yang sangat besar karena bertentangan dengan ideologi, termasuk ideologi di Indonesia, ya, ideologi Pancasila. Yang pertama, di dalam ideologi Pancasila yakni Tuhanan yang Maha Esa. Seorang yang melakukan tindakan kejahatan, korupsi, bukanlah orang-orang yang bertakwa atau takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena korupsi bisa diartikan sebagai mencuri. Sedangkan di dalam agama manapun mencuri merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan, atau tidak pernah ada satu agama pun di dunia ini yang mengharuskan umatnya untuk mencuri. Dan mereka, para pelaku pidana korupsi, telah menyimpang dari visi misi ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai bukti bahwa kita yakin adanya Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kedua ini adalah mencerminkan suatu akhlak dan adab. Pelaku kejahatan korupsi atau yang lebih dikenal dengan koruptor tidak menerapkan suatu keadilan terhadap rakyat Indonesia terutama, karena koruptor tersebut meraup atau mengambil seluruh hak-hak yang dimiliki oleh rakyat dan mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dan mengambil sesuatu yang bukan miliknya itu termasuk perbuatan yang tidak beradab dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Kemudian yang ketiga, kesatuan Indonesia. Koruptor atau pelaku kejahatan korupsi bisa mempecah belah satu negara atau satu bangsa Indonesia, karena ada yang berpihak kepada si koruptor tersebut dan ada yang kontra dengan koruptor tersebut pastinya. Kemudian yang keempat, sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelaku pidana korupsi atau koruptor tidak mencerminkan suatu hikmah permusyawaratan dan perwakilan, karena pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar dikatakan pemimpin, mereka adalah yang bermusyawarah kepada rakyatnya, kepada bawahannya sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengambil keputusan. Dan tidak mungkin dia mengambil keputusan sendiri sebelum sebelum dia bermusyawarah kepada bawahannya, kepada rakyatnya, karena rakyat di sini adalah tertinggi. Jabatan tertinggi adalah di rakyat, bukan di pemimpin, bukan di presiden, bukan di gubernur, bukan di kerajaan, tapi di rakyat. Karena dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.
Kemudian sila yang terakhir adalah sila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaku kejahatan korupsi atau koruptor tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang sila kelima ini. Kenapa? Karena tidak ada satu keadilan pun di dalam tindakan korupsi. Yang adalah merugikan banyak rakyat, merugikan banyak jiwa yang dirugikan, sehingga karena banyak orang-orang di Indonesia yang mereka penghasilannya di bawah rata-rata, sedangkan mereka malah berfoya-foya dengan uang rakyat. Nah, ini yang tidak dibenarkan dan tidak dibenarkan di dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang-orang teratas, tapi seluruh rakyat kecil pun harus mendapatkan satu keadilan di Indonesia. Kemudian yang kita bahas di sini adalah hukuman agar seseorang yang melakukan tindakan korupsi, karena kebanyakan korupsi dilakukan di dalam masalah politik. Hukuman agar mereka jerak, sebenarnya di Indonesia sudah dilakukan hukuman mati agar mereka yang melihat bisa jerak, tidak melakukan hal yang sama, akan tapi tidak berpengaruh. Seharusnya yang kita pikirkan, yang kita telaah, yakni bagaimana cara untuk seseorang tidak melakukan korupsi, seseorang untuk bagi orang yang melihatnya ataupun yang telah melakukannya agar tidak mengulanginya, membuat agar seorang tersebut jerak terhadap kejahatan tersebut. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.